Baiklah semuanya, lihatlah ini. Ini bukan London, di mana hal seperti ini terjadi hampir setiap minggu. Ini juga bukan Perancis, di mana hal ini sudah terjadi selama 20 tahun terakhir. Ini bukan kota lain di Eropa yang berlagak penuh belas kasihan dan menyambut pengungsi. Ini adalah Melbourne. Kejadian ini baru saja terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di Melbourne. Saya tidak tahu, mereka belum menyebutkan yang mana, tapi sudah tersebar di media sosial. Dan yang bisa kita lihat seperti yang mereka katakan, kekerasan remaja. Jadi kita sedang menyaksikan kekerasan remaja yang kita lihat di Clapham. Ini mulai terjadi. Lihatlah mereka. Berapa banyak orang Australia di sana? Apa ini? Hal seperti ini dulu tidak pernah terjadi di Australia. Maaf, saya akan mengatakannya lagi, dan saya juga akan menceritakan sebuah anekdot kepada Anda. Jadi pada pertengahan tahun 2000-an, 2005, 2006, saat saya masih kuliah, dan tentu saja, kalau kamu bukan seorang liberal yang kelewat sentimental saat masa kuliahmu, berarti ada yang salah denganmu, apalagi di masa-masa itu. Saya tahu sekarang ini banyak anak muda yang mulai condong ke kanan. Tapi di zaman saya dulu, setiap mahasiswa adalah orang kiri yang kelewat sentimental. Kami adalah pelopor hak-hak gay yang masih saya banggakan sampai sekarang. Saya pikir orang harus diizinkan melakukan apapun yang mereka inginkan dalam kehidupan pribadi mereka. Itu bukan urusan siapa-siapa. Um, Kami sangat feminis karena nilai-nilai feminis itu mulai muncul. Ya, saya memilih Julia Gillard karena dia seorang wanita. Jadi ya, begini. Kamu adalah orang yang berbeda ketika kamu masih muda. Dan ketika kamu melihat dunia, ketika kamu bepergian ke seluruh dunia, dan seiring bertambahnya usia, kamu menjadi orang yang berbeda. Saya masih bangga menjadi seorang liberal klasik. Itulah cara saya suka mendefinisikan diri saya. Tapi menurut beberapa orang, saya dianggap sayap kanan ekstrim. Jadi pada masa itu ada sedikit diskusi, tidak banyak diskusi, tapi ada sedikit diskusi ketika Australia mulai menerima banyak pengungsi dari Afrika, terutama Sudan dan Somalia saya kira. Jadi banyak pengungsi korban perang yang datang ke Australia. Karena satu hal yang Australia lakukan jauh lebih baik daripada negara-negara Eropa adalah Australia selalu memiliki kontrol yang baik atas perbatasannya. Oke, segala sesuatu di sini, apapun krisis yang Anda lihat di Australia, semuanya dilakukan melalui cara-cara hukum. Jadi di Inggris ada perdebatan tentang migrasi ilegal dan migrasi legal. Di Amerika Serikat ada perdebatan tentang migrasi ilegal dan migrasi legal. Tapi di Australia, sebagian besar selalu merupakan migrasi legal. Jadi apapun krisis yang sedang kita lihat sekarang, semuanya dilakukan secara legal. Jadi pada masa itu saya mengenal beberapa orang Australia yang lebih tua karena pekerjaan saya. Dan mereka biasa berkata, "Ya Tuhan, kita akan menghadapi masalah seperti yang terjadi di negara lain." uh, Mengerti maksud tersembunyi di balik kata-kata itu? Jadi saya bilang, "Tidak, itu sangat kasar. Kamu tahu, kamu tidak seharusnya berpikir seperti itu." Argumen khas orang yang terlalu berperasaan. Dan itu berasal dari ketidaktahuan, tapi juga dari belas kasih. Belas kasih, tapi ketidaktahuan. Kurangnya pengetahuan tentang perbedaan antara budaya yang berbeda, bagaimana mereka memandang topik tertentu, dan itu akan berdampak pada masyarakat Anda. Dan sejujurnya, Eropa tidak seburuk itu, atau setidaknya orang Australia tidak tahu seburuk apa Eropa atau seburuk apa Inggris pada tahun 2005. Mereka belum mengalami krisis pengungsi tahun 2015. Saya akan bicara tentang Inggris saja. Penerimaan migran legal dari Pakistan, Bangladesh, dan India mulai menunjukkan keretakan pada saat itu. Tapi dunia belum banyak tahu tentang hal itu. Ini adalah masa ketika Tommy Robinson mulai muncul. Kami tahu sedikit tentang terorisme, tapi kami tidak tahu banyak tentang warga Inggris keturunan Pakistan atau Muslim Inggris, karena pada saat itu kalangan elit Inggris sedang menutupi kejahatan mereka. Jadi tidak ada preseden bahwa 2 atau 3 generasi kemudian, orang-orang dari budaya yang bermusuhan dan penuh kekerasan akan menjadi masalah tersendiri. Kami tidak tahu itu pada saat itu. Sekarang kami tahu, semua orang tahu ini. Lihat saja Inggris, Prancis, Jerman, dan semua negara Eropa Barat ini. Bahkan dalam waktu 10 tahun mereka sudah menanggung akibat karena membuka perbatasan mereka atas nama kemanusiaan dan belas kasih serta menyambut para pengungsi. Jadi Australia masih belum membuka perbatasannya untuk migran ilegal. Tapi kami mulai menerima beberapa pengungsi dari Afrika. Banyak dari mereka yang datang, mereka kemudian punya anak,
Jadi anak-anak itu sekarang mungkin berusia 15 sampai 25 tahun. Dan inilah yang sedang Anda lihat di sini. Ini adalah anak-anak dari orang-orang itu. Seperti yang saya katakan, kami melakukan sesuatu yang pada saat itu tampak benar. Itu tampak seperti hal yang benar untuk dilakukan. Dan inilah hasilnya. Oke, inilah hasilnya. Kita tidak bisa berpaling dan kita tidak bisa mengatakan bahwa ini benar-benar berhasil. Tidak, biar saya tunjukkan sesuatu yang lain. Lihat ini. Inggris menerima kelompok migran lain dari budaya lain dengan alasan unik mereka sendiri. Oke, banyak dari mereka datang pada masa generasi Windrush. Saya tidak tahu apakah itu anak-anak dari orang-orang tersebut atau ada gelombang berikutnya. Kelompok migran yang datang dengan berbagai keluhan atau masalah budaya mereka sendiri, karena setiap budaya pasti punya masalah. Oke, budaya kulit putih juga punya masalah. Sama saja. Kita tidak perlu ragu untuk mengatakan bahwa budaya lain dari masyarakat lain juga punya masalah mereka sendiri. Dan kadang-kadang masalah mereka jauh lebih buruk daripada masalah kita. Atau maksud saya, masalah di barat. Jadi kita seharusnya tidak sungkan untuk mengatakan hal itu. Tapi itulah hal pertama yang mereka bilang tidak boleh kamu lakukan. Jangan bicarakan itu, kamu rasis dan picik. Jadi beberapa orang mulai menyadarinya pada tahun 2015. Beberapa orang mulai menyadarinya setelah COVID. Dan beberapa orang sekarang mulai menyadarinya. Tapi di setiap tahap jumlah orang yang mempercayainya semakin bertambah. Mungkin multikulturalisme tidak berjalan seperti yang kalian promosikan kepada kami. Lihatlah ini adalah Clapham. Apa yang kamu lihat di sini? Sekarang jelas sekali bahwa sebagian besar dari mereka adalah anak-anak kulit hitam. Jadi apa penyebabnya? Apa yang membuat orang kulit hitam berperilaku seperti ini? Apa penyebabnya? Jika kamu hanya bilang, oh ya, ini karena supremasi kulit putih, dan mereka melakukan ini dan itu, bla bla bla. Apapun sejarahnya, kenapa kita tidak melihat anak-anak kulit putih atau anak-anak India berperilaku seperti itu? Anak-anak Tionghoa berperilaku seperti itu. Mengapa ada beberapa budaya yang menghasilkan anak-anak yang berperilaku seperti ini, dan ada budaya lain yang baik-baik saja yang tidak melakukan hal seperti ini? Lihat ini terjadi di Perancis. Apa ini? Lihat ini orang India dan jelas dia tidak terkesan. Apa yang kalian lakukan ini? Serius, sebenarnya ada apa? Kalian bersenang-senang? Ini masalah budaya. Ketika kelompok demografis tertentu berperilaku dengan cara tertentu yang berdampak buruk pada masyarakatmu, maka kamu seharusnya diizinkan untuk bertanya, apa yang salah dengan orang-orang ini? Yang saya maksud dengan orang-orang ini adalah semua orang, bisa siapa saja. Sekali lagi ya, saya merasa perlu menjelaskan diri saya, karena saya tahu saya tidak ingin orang-orang salah paham. Jadi intinya saya menyimpang dari topik. Kita seharusnya diizinkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang salah dengan budaya tertentu dan apakah baik untuk mendatangkan lebih banyak dari mereka. Dan karena jika Anda tidak membahas pertanyaan-pertanyaan ini, maka akan muncul kelompok lain yang akan berkata, bukan hanya kita harus berhenti mendatangkan mereka, tapi kita juga perlu mulai mengirim sebagian dari mereka kembali. Setidaknya para pelanggar terburuk. Dan kemudian mereka akan beralih ke, bahkan pelanggar ringan. Jadi, sadarlah. Partai politik arus utama di Australia, mereka perlu sadar diri. Kalian sudah memunculkan One Nation, yaitu sayap kanan baru. Kalian juga memberikan alasan bagi kemunculan sayap kiri baru. Dan saya khawatir akan seperti apa jadinya. Saya rasa itu akan menjadi partai hijau. Saya tahu mereka tidak bagus dalam jajak pendapat, tapi lihat apa yang terjadi pada Partai Hijau di Britania Raya. Setahun yang lalu, mereka sama sekali tidak terlihat. Saya berpikir, siapa yang akan menganggap badut ini serius? Tapi lihatlah itu. Tidak hanya mereka menjadi partai kiri terbesar, mereka juga menjadi partai politik terbesar kedua di Britania Raya. Dan Pauline Hanson di Queensland hari ini atau kemarin, saya rasa One Nation telah menjadi partai politik terbesar di Queensland. Jadi bagaimanapun kita perlu mengadakan diskusi yang jujur tentang imigrasi. Dan jika kita tidak membicarakannya, maka orang lain yang akan membicarakannya. Karena percakapan seperti ini tidak bisa dibungkam. Jadi jangan mengeluh kalau tiba-tiba terjadi peningkatan politik sayap kanan ekstrim